kita bisa saling sinergi atau bisa saling memberikan benefit untuk orang lain. Halo semua, jadi pada sore hari ini saya akan menyampaikan ringkasan resume tentang buku Seven Habits Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey, almarhum Stephen Covey. Yang pertama itu, jadilah manusia yang proaktif alias bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Manusia yang proaktif itu yang tidak menyalahkan lingkungan sekitar atas situasi yang terjadi pada diri kita, karena situasi yang terjadi pada diri kita itu di luar kendali kita. Manusia proaktif cenderung akan melihat apa yang bisa dilakukan, bukan apa yang orang lain akan lakukan. Apa yang bisa kita perbaiki, bukan apa yang orang lain akan perbaiki atas diri kita. Kemudian melihat apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang akan kita dapat. Jadi kita bisa bertumbuh itu atas tanggung jawab yang kita pegang agar bisa menjadi manusia yang proaktif. Yang kedua, habit yang kedua itu start from the end. Artinya mulai dari tujuan akhirnya apa. Tujuan akhir itu salah satunya having big goals atau tujuan besar. Tujuan besar kita sebagai seorang manusia, misalkan kalau saya sendiri sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai mengurus bisnis, tujuan akhir kita itu apa harus ditentukan dulu sehingga akan menentukan aktivitas kita sehari-hari. Yang ketiga, first thing first, artinya dahulukan yang utama. Jadi habit ini tentang time management, mengelola yang mana satu hari itu isinya hanya 24 jam dan waktu itu tidak akan bisa kita ulang. Terus siapa yang bisa mengelola waktunya dengan baik, dia akan bisa creating make money, atau dia yang bisa mengolah waktunya itu akan bisa menghasilkan banyak sesuatu ya. Terus time management ini jadi membiasakan untuk membuat skala prioritas. Kalau di dalam buku ini itu ada 4 kuadran ya. Jadi apa yang urgent, terus kemudian apa yang bisa didelegasikan, dan juga kegiatan apa yang harus dieliminasi. Habit yang keempat itu think win-win. Dalam artian di sini kolaborasi atau saling sinergi. Jadi hidup itu bukan menang atau kalah ya, tetapi kita bisa saling sinergi atau bisa saling memberikan benefit untuk orang lain. Jadi pencapaian tertinggi yang bisa dibuat seseorang manusia adalah saat hadirnya kita itu bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terus yang kelima itu seek first to understand then to be understood. Jadi mencoba mengerti dahulu baru minta untuk dimengerti. Jadi kemampuan kita mendengar itu harus ditingkatkan ya. Jadi mengerti orang lain dulu baru orang lain bisa mengerti diri kita ya. Terus yang keenam itu synergize ya. Synergize itu atau creative cooperation. Jadi di sini setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang itu menjadikan setiap orang itu punya pengalaman yang juga berbeda-beda ya, dan juga dengan latar belakang orang tua yang berbeda juga. Jadi apa yang bisa disinergikan dengan orang lain itu menjadikan diri kita bisa bertumbuh. Terus yang ketujuh itu sharpen the saw atau asah gergaji. Jadi asah gergaji ini dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama itu tubuh kita, yang kedua otak kita, terus kemudian yang ketiga hati kita, yang keempat itu jiwa kita. Jadi tubuh kita itu harus kita jaga ya. Salah satunya itu dengan olahraga yang cukup, terus dengan tidur yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi. Terus yang kedua dari
dalam diri kita, yaitu otak kita. Jadi otak kita itu juga harus diasah, salah satunya mungkin dengan mendengarkan video atau membaca buku, atau bisa juga dengan menganalisa sesuatu. Terus kemudian yang ketiga itu hati kita atau kesehatan mental. Jadi berusaha untuk mencintai diri kita sendiri dan memahami diri kita gitu ya. Terus yang keempat itu jiwa kita ya. Jiwa kita itu salah satu mengasahnya ya, itu dengan meditasi terus kemudian dengan sholat, dengan berdoa, terus kemudian dengan dengan ritual ibadah ya. Jadi itu tadi Seven Habits tadi ya, dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.